Pemerintah Kota Banjarmasin bersama Polresta Banjarmasin dan seluruh petugas BPK maupun PMK menggelar pertemuan di Aula Kayu Bayembai Balai Kota Banjarmasin membahas pembentukan Dinas Damkar Banjarmasin dan pembagian zonasi. Sehingga bila terjadi musibah kebakaran di suatu wilayah, maka hanya BPK atau PMK dengan radius 2 pal dari wadah kejadian yang diperbolehkan melakukan pemadaman. Pemirsa, berikut kabar lengkapnya. Pemerintah Kota Banjarmasin bersama Polresta Banjarmasin dan seluruh petugas BPK maupun PMK menggelar pertemuan membahas pembentukan Dinas Damkar Banjarmasin dan pembagian zonasi di Aula Kayu Bayembai Balai Kota Banjarmasin, Jalan R.E. Marta Dinata, Banjarmasin Tengah, Kamarian Selasa 11 Januari 2022. Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina Waitakoni Prima TV memadahakan banyak masukan yang didapat dari pertemuan ini, mulai dari kelayakan unit armada, sarana wan prasarana, juga terkait kelayakan supir di BPK atau PMK yang nantinya akan dilakukan uji kompetensi. Bagi mereka yang lulus akan mendapatkan PIN resmi nantinya dipakai wayah adanya musibah kebakaran. Ibnu Sina menyatakan anggota BPK maupun PMK nantinya akan dilakukan pembagian zonasi per kecamatan. Sehingga bila terjadinya musibah kebakaran di suatu wilayah, maka hanya BPK maupun PMK dengan radius 2 pal dari wadah kejadian yang diperbolehkan melakukan pemadaman. Saran ini pun ujar Ibnu Sina disetujui lantaran paling efektif untuk menjaga keselamatan beban petugas kebakaran wan orang lain wayah di jalan raya. Ibnu Sina menegaskan keputusan tersebut nantinya akan diperkuat dengan surat edaran dari pemerintah Kota Banjarmasin terkait pembagian zonasi dengan sistem radius. Pertemuan ini kita memperbaharui lagi lah komitmen bersama untuk bagi wilayah zonasi, kemudian terkait dengan perhatian dari pemerintah kota, kami sudah umumkan bahwa kita akan segera membentuk yang namanya Dinas Damkar khusus ya, Dinas Damkar dan Keselamatan. Mudah-mudahan perhatian pemerintah kota untuk seluruh anggota itu bisa lebih baik lagi. Nah, oleh karena itu masing-masing BPK PMK membina anggotanya. Nah, usul sarannya banyak sebetulnya tadi dan bagus-bagus, seperti soal kelayakan armada, kemudian peralatan, sarana prasarana, kemudian juga kompetensi sopirnya, drivernya. Kalau dulu dididik, ya, sekarang mungkin harus juga diinikan. Dan saran yang bagus juga tadi, mereka kita ikutkan untuk ujian sehingga punya PIN khusus bahwa dia memang punya kelayakan sertifikasi untuk membawa mobil pemadam kebakaran. Sementara itu, Ketua PDC 1 Koordinator BPK PMK Balakar Banjarmasin Abdi Arta menyatakan sangat setuju dibentuknya dinas baru untuk pemadam kebakaran di Banjarmasin. Sedangkan terkait dengan pembagian zonasi di setiap kecamatan, menurut Abdi Arta akan melakukan rapat terlebih dahulu bersama anggota lainnya. Namun secara umum, petugas BPK PMK yang tergabung dalam Balakar sangat setuju adanya pembagian zonasi tersebut. Jadi hasil tanggapan dan tukar pendapat hari ini memang ada sedikit kesepakatan masalah tadinya pengaturan maupun lalu lintas maupun zona. Nah, kami atas nama Pusat Balakar bersama dan mewakili BPK PMK swasta yang ada di Kota Banjarmasin. Karena apa, di Banjarmasin ini ada 4 kubu, ada Balakar, ada Hepengdo, ada SP dan ada yang lainnya lagi. Jadi kami hari ini diundang, ini hanya mewakili kepada BPK swasta yang Kota Banjarmasin. Tadi kita lihat dan kita dengar kayaknya ada sedikit kesepakatan. Kesepakatan itu adalah tadinya masalah tadi berlalu lintas. Kedua tadi ada zona, ada pembagian wilayah. Tapi karena ini masih digodok lagi, mudah-mudahan tadi kawan-kawan di belakang bisa nantinya bagaimana cara bagusnya dijadikan zona, dibagikan per kecamatan, nantinya akan kita laksanakan segala sesuatu yang diberikan keputusan pemerintah kota maupun di pihak para hukum atau di kepolisian. Kami dari BPK PMK setuju aja. Ketua 3 Bidang Humas Wan Pelatihan Balakar Banjarmasin Zuliansah meminta kepada pemerintah kota agar kada memberikan batasan untuk mobil tangki pengangkut banyu wayah terjadinya kebakaran karena sangat diperlukan dalam proses pemadaman api, terutama di wilayah yang sulit penyerapan banyu. Apalagi jumlah unit mobil BPK PMK pengangkut banyu di Banjarmasin masih terbilang sedikit.
nomor 1308 nanti dalam mengklasifikasi atau klasifikasi tentang keberadaan BPK yang ada saat ini. Jadi misalnya BPK A, BPK B ini untuk di kelurahan saja, untuk di RT saja, untuk kelurahan, untuk seberang menyeberang mungkin. Contohnya yang mobil ke tangki kan mempunyai membawa air langsung. Nah jadi itu pun Banjarmasin mobil tangki pemadam kebakarannya kan sedikit sekali gitu. Jadi mereka nanti diperbolehkan tidak memakai zona karena dia membawa langsung air gitu. Nah itu yang kita nanti di dalam perda itu supaya yang punya mobil tangki yang membawa air itu bisa kiri kanan lah di zona karena dia membawa air, mobilnya gitu. Kan kalau yang lain kan tidak membawa air tapi sama-sama pentingnya. Itu aja lah. Jadi kita setuju aja itu.